baca rotenya. Yesus malole, malole, newira basa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan puji sebagai Tuhan dan Allah, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kami datang lagi ke hadirat-Mu di dalam rumah dari Oma Esther, dalam persekutuan doa kelompok kebaktian. Salam. Selamat datang buat kita semua yang sudah hadir untuk ikut dalam ibadat persekutuan kelompok doa kebaktian ini. Jadi judul saya beri namanya Pilihlah Kebenaran. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Langsung saya angkat sudah. Yesus malole, malole, neu au. Oh, baca rotenya. Yesus malole, malole, newira basa. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole, malole, neu au. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Mari kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa ibadat di kelompok doa petilangan ini. Kita mengawalinya dengan doa minta kehadiran Tuhan dan Roh Suci untuk menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan puji sebagai Tuhan dan Allah, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kami datang lagi ke hadirat-Mu di dalam rumah dari Oma Esther, dalam persekutuan doa kelompok kebaktian. Biarlah Tuhan memberkati akan acara kebaktian kami ini, supaya kami boleh mendapatkan berkat surga dari firman-Mu manakala hamba membagikannya. Dan biarlah apa yang kami buat dalam ibadat ini, nyanyian, doa, dan firman kami, semuanya itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian dan hormat kami boleh diterima sebagai satu korban persembahan yang berbau harum. Oleh karena Tuhan Yesuslah yang menaikkannya dari mesbah teripaan, sehingga doa-doa kami ini bersama doa umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, naik ke hadirat Allah Bapa yang Maha Kudus, bagaikan asap dupa yang berharum-harum. Di dalam Tuhan Yesus, hamba datang alaskan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Kita nyanyikan lagi, Usiapkan Hatiku. Usiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan hal menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, Shalom. Selamat Salam. datang buat kita semua yang sudah hadir untuk ikut dalam ibadat persekutuan kelompok doa bilangan ini. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih buat Oma Ete yang sudah mempersiapkan waktu dan tempat buat kita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, jadi tadi malam saya sudah kirim ayat-ayat yang akan kita belajar dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau ada yang sudah baca mungkin sudah bisa tahu apa isinya. Jadi judul saya beri namanya Belilah Kebenaran. Itu ayat yang menjadi inti dari judul ini adalah di dalam Amsal 23 ayat 23. Ajaran yang benar, hikmat, didikan dan pengertian, semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Coba seorang baca di Alkitab yang ini. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Pengertian. Ya, maknanya sama, tidak beda. Dari ayat ini saya buat pertanyaannya begini. Bagaimana cara membeli kebenaran? Apakah kebenaran dijual? Dan untuk apa kita membeli kebenaran? Manfaatnya untuk kita apa? Apa itu kebenaran? Ada di dalam pemetaan firman ini ada 4 cara. Pertama, kita menjawab itu pertanyaan dengan cara Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, yaitu membandingkan ayat dengan ayat. Yang kedua, dengan ilmu hermeneutika, artinya seni mengartikan kata-kata, menggabungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Yang ketiga, menafsir. Menafsir ini tidak bisa semua orang, kecuali pendeta yang diurapi karena dia sekolah itu. Karena dua juga kita yang seperti kita, kalau ada orang yang mendapat roh bisa, itu ada di Petrus. Karena bila roh orang menafsir ayat itu tidak menurut kemauan manusia tetapi menurut roh. Nah, kalau membandingkan ayat dengan ayat itu tidak salah, itu sudah jelas karena dasarnya adalah kita. Contohnya seperti ibadat yang lalu di rumah saya kan, Oma Ete, Bapak Ese, saya dengan mengenai firman Tuhan ya. Kita tidak keluar dari situ, itu namanya Oma Ete dengan Bapak Ese itu pakai metode hermeneutika. Kalau saya pakai ayat dengan ayat, membandingkan ayat dengan ayat itu. Baik, jadi untuk menjelaskan Amsal 23 ayat 23 dengan pertanyaan bagaimana cara membelinya, ini makna ini sudah tergambar di ayat ini. Ajaran yang benar, hikmat, didikan, dan pengertian. Nah,
Ini adalah mengandung makna adalah sekolah atau belajar membaca firman Tuhan. Nah, cara membelinya itu saja. Tidak ada jual deh, kita tidak bisa beli dengan harta uang. Kita hanya dapat membeli dengan cara membaca Alkitab, kita belajar, dan termasuk seperti ini. Kita belajar dengan ini kita bisa dapat membeli kebenaran ini. Nah, manfaatnya karena apa? Dengan membaca Alkitab, kita mempelajari firman Tuhan, dan dari membaca Alkitab dan mempelajari firman Tuhan, kita beroleh pengertian dan hikmat Allah yang menolong kita tahu apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 17 saya ambil intinya saja. Firman-Mu di sini adalah huruf besar. Firman-Mu adalah kebenaran. Mu di sini adalah Yesus. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu yang dimaksud oleh Amsal 23 ayat 3 itu adalah mengenai firman Tuhan. Itu. Yang di ayat yang lain lagi ada banyak ayat, tapi saya cukup 2. Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini ada kebenaran dan hidup. Ada dua hal ini yang tidak tak terpisahkan. Kalau kita hidup benar, maka kita selamat. Itu maksudnya. Jadi bisa juga orang memiliki kebenaran, tetapi belum tentu dia selamat. Ini dua hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita sudah memiliki kebenaran dalam hal ini, memiliki firman Tuhan, tetapi Yesus dia mengatakan, Akulah jalan kebenaran. Kalau kita percaya Yesus, baru bisa kita selamat. Kita tahu itu kebenaran. Kita tahu, ialah dengan membaca. Tapi kalau kita tidak turuti, yang percaya kepada Yesus dan Injilnya, maka kita tidak selamat. Kita tidak dapat datang kepada. Di ayat yang lain mengatakan, saya tidak hafal ini. Yesus mengatakan, tanpa aku, kamu tidak. Kamu adalah, akulah pokok anggur dan kamu adalah caranya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi carang itu dapat hidup dari pokok. Nah itu dia punya makna. Dengan kata lain, bahwa tidak seorang atau kita yang percaya ini tidak dapat memasuki kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus sebagai jalan. Kita mau ke soe kan lihat jalan. Kalau kita jadi itu maksudnya. Jadi Yesuslah yang menjadi jalan. Kita bisa tahu kita pasti tiba di soe karena tahu jalan itu benar. Nah sekarang tujuan jangan sendiri ini sudah menjawab apa tujuan memilih kebenaran. Dengan memilih kebenaran kita memilih Yesus, dan memiliki Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Karena dia adalah kebenaran dan hidup. Ya maka tujuan memilih kebenaran adalah semata-mata untuk hidup yang kekal. Nah kalau demikian maka nasihatnya dari ayat ini, jangan jual karena terlalu mahal harganya. Keselamatan itu mahal, tidak ada yang bisa beli itu. Dia miliki apa? Ayat ini mengatakan apa isi gunanya memiliki isi dunia ini tapi jiwamu binasa. Kalau umpama ada napas hidup, keselamatan ini jual, kita tentu orang kaya bisa beli. Orang kaya saja bisa selamat. Kita yang tidak mampu tidak selamat. Mahal itu. Kemudian Yesus juga mengorbankan dirinya, mati di salib, mencurahkan darahnya. Di Korintus itu mengatakan, kamu telah dibeli dengan lunas dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Jadi jangan jual. Kalau kita tahu kebenaran, kita bisa menyangkal Tuhan karena berbagai pedofaan. Kita bisa tinggalkan ini kebenaran. Waktu ini cerita kebenaran jodoh itu di Amsal 15 itu. Harta dan uang dapat diminta kepada orang tua, tetapi jodoh adalah karunia Tuhan. Tahu itu tetap kenapa mau pidukku. Nah itu yang dimaksudnya, jangan jual kebenaran.
karena terlalu mahal. Hanya gara-gara mau dapat jodoh, kita tinggalkan Yesus lalu kita binasa. Jadi sekarang kita datang kepada manfaatnya. Apa manfaat daripada membeli kebenaran? Ini orang hukum ada nih, Om Andi, Bapak Ese. Kalau Henry ada lebih bagus. Manfaat kebenaran. Kita di Roma 6. Kita dibenarkan oleh iman. Karena kita percaya kita dibenarkan. Dalam konteks penghakiman surga, walaupun kita orang berdosa, tetapi Yesus membenarkan kita karena iman kita. Sehingga tuntutan hukumnya kita dibebaskan. Kita tidak dihukum. Sebab hukumnya upah dosa ialah maut. Orang yang melanggar dihukum mati. Itu dia punya manfaat. Jadi masih kembali kepada itu nasihat. Jangan jual kebenaran. Kan kebenaran itu terlalu mahal. Keselamatan itu walaupun diberikan dengan cuma-cuma, tetapi terlalu mahal untuk kita memperolehnya. Sebab tidak ada yang jual. Kalau sudah jual, lihat kalau hukum ekonomi, kalau barang langka harga mahal. Apalagi ini bukan langka, tidak ada. Kita mau serahkan segala harta kita, tidak bisa. Hanya dengan siapa? Dengan iman. Sebenarnya kalau dari sisi iman, kita bersyukur. Kita tidak bisa membeli itu kebenaran. Tapi karena kasih karunia Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma. Sehingga jadi anugerah atau kasih karunia atau rahmat bukan hanya untuk kehidupan kekal, termasuk hidup yang sekarang. Tidak, ini juga anugerah. Tidak, karena apa? Apakah ada orang jualin napas hidup di dunia ini? Tidak ada. Dokter hanya bisa sembuhkan sakit, tetapi dia tidak bisa memperpanjang umur. Untuk mengingatkan kita, kita yang hidup ini sudah pasti menunggu kematian, tapi di balik kematian ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Itulah yang menjadi inti daripada pelajaran atau firman Tuhan pada kesempatan ini. Baik, saya akhiri, saya berikan kesempatan kalau ada yang menambahkan, karena begini. Baik, Cik Indiana, kiranya dengan renungan singkat ini, firman Tuhan ini mendapat tempat hati, dan tuntunan Roh Kudus dan Tuhan sendiri yang menuliskannya di hati batin, sehingga kita mengerti. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya berikan buka kesempatan kalau ada mau diskusi. Jadi maksudnya tadi itu kan ini jelaskan tentang kebenaran Tuhan ya. Nah kebenaran itu kan kita dapat dari mana? Tapi Pak bilang tidak betul. Kebenaran itu satu-satunya baca di firman Tuhan tadi sudah dijelaskan itu. Itu yang pertama. Kedua, kebenaran yang kita baca itu tidak cukup hanya dibaca, tetapi ditelaah dan pengertiannya apa maksudnya itu. Yang kita mengerti kebenaran, tapi sia-sia ketika kita tidak melaksanakan kebenaran yang kita terima. Contoh misalnya kita mengasihi sesama manusia, tapi di Alkitab itu kan jangan marah sampai dengan matahari terbenam. Tapi kalau misalnya kita marah berarti kita mengerti kebenaran Tuhan, tapi salah satu sudah menyalahi itu. Jadi kita hidup itu kan betul-betul mencari kebenaran. Kebenaran itu kan intinya bahwa tadi Pak bilang orang kaya kalau beli pasti, tapi kalau saya belum tentu orang kaya itu dia senang. Kita lihat di mukanya pasti dia kaya, tetapi belum tentu batinnya senang. Senang bahagia. Iya. Jadi artinya tidak menjamin bahwa dia kaya itu betul-betul dia senang. Belum tentu. Apatah lagi ada orang miskin walaupun dia tidak sanggup, tetapi batinnya tenang, dia hidup tenang, aman. Berarti dia memiliki kebenaran dan dia memiliki firman Tuhan sesuai dengan Alkitabnya itu, sesuai dengan isi Alkitab. Jadi kita tidak hanya tafsirkan sesuai dengan kita punya pemahaman, tapi mari kita baca ayat per ayat dan kita sesuaikan dengan pemahaman. Masing-masing tentu berbeda, tetapi firman itu satu. Dimanapun satu, penafsirannya berbeda karena ketika kita
Penafsiran sesuai dengan kita punya akal, kita punya logika, rasionya itu, tetapi artinya harus satu firman itu. Yang tadi katakan, barang siapa datang kepada aku, kalau tidak melalui aku berarti sampai anaknya itu. Iya toh. Jadi walaupun kita semua itu ke gereja, baca Alkitab, iya toh, mengerti, tetapi kita betul-betul memahami arti kebenaran itu, firman yang kita baca, dan kita mau melaksanakan dalam kehidupan kita. Mengapa harus laksanakan? Tapi kita sudah baca kok, mesti laksanakan. Tujuannya tadi dikatakan supaya betul-betul kita memiliki Yesus, kita memiliki kebenaran, berarti kita memiliki Yesus, dan kita memiliki Yesus itu untuk kehidupan yang kekal. Jadi kita ke gereja, ke tempat untuk beribadah itu tujuannya satu, supaya ketika kita hidup dunia ini tidak hanya berpoya-poya, tetapi ketika dipanggil pasti kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki kebenaran Tuhan sungguh-sungguh dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kebenaran saya hanya itu saja. Ya, mohon maaf yang ini yang bisa diluruskan lagi. Terima kasih Om, karena sudah menambahkan apa yang ada saat saya lupa karena jadi Yohanes ayat yang saya kirim Yohanes 8 ayat 32 Om ayatnya jelas. Jadi apabila kita memiliki kebenaran maka kita dimerdekakan dari beban dosa. Contohnya tadi Om sudah katakan itu. Itu dimerdekakan, kalau kata ini ditujukan kepada orang Yahudi karena orang Yahudi itu ditawan oleh bangsa Roma. Tetapi makna rohaninya dimerdekakan dari tawanan dosa untuk kita yang sekarang. Kalau kita bebas dari rasa bersalah, perasaan bahagia itu yang jadi Om Ete punya itu sudah melengkapi saya dan ikut kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah melalui perteraan Tuhan Yesus yang kami imani sebagai iman besar surgawi yang mengantarai kami dalam kebaktian kelompok doa Batilangi. Kami percaya Tuhan apa yang kami buat di dalam rumah Oma Ete itu juga akan tercatat di surga, sehingga kami percaya ketika Tuhan datang nama kami, ketika Tuhan panggil nama kami ada. Ya, itulah yang menjadi harapan dan kerinduan kami dalam pertemuan kelompok doa ini. Tetapi lebih dari itu ya Tuhan, kami juga mau meminta Tuhan berkati kami masing-masing kami. Berarti kami pengertian akal budi kecerdasan, supaya kami menjadi orang bijaksana yang mengerti apa arti hidup dan tujuan hidup itu dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami mau menuruti firman-Mu dan memiliki Yesus karena kebenaran yang sudah kami dengarkan dan kami bagikan. Firman-Mu boleh mendapat tempat di hati batin masing kami. Roh Suci boleh memeteraikan, menuliskannya sehingga kami tidak lupa. Untuk itulah Tuhan kami mohon Tuhan berkati kelompok doa Batilangi ini supaya kami seia sekata, sehati sepikir, kami hidup bersaudara, saling mengasihi, saling melayani, saling mendoakan, saling tolong menolong satu sama lain di dalam kehidupan berusaha. Dan demikian juga melalui kelompok doa ini juga menjadi berkat bagi semua saudara, saudara kaum keluarga yang batalian Lara dan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berdoa buat masing-masing kami. Tuhan berkati Oma Ete sebagai seorang janda bersama Grace di dalam rumah ini. Berkati mereka kesehatan, kekuatan, akal budi untuk hidup damai, hidup tenang, hidup tenteram. Sekalipun tidak ada suami, tapi biarlah Tuhan Yesus menjadi suami, teman hidup yang setia baginya. Demikian juga Om Maludi juga sudah menjadi seorang janda. Berkat yang sama Ama mintakan Tuhan juga karuniakan buat Om Maludi agar ia tetap setia, berserah, bersyukur, berharap dan berdoa kepada Tuhan sebagai suami yang setia menampingi dalam kesendiriannya. Berkati juga Bapak Ese Malapeti bersama anak-anak
Henry, Peter, Reno. Segala pergumulan doa walaupun tidak disebutkan saat ini, tapi hamba percaya mereka punya pergumulan, rencana-rencana dalam mengisi hari-hari hidup mereka yang fana di dunia ini. Kiranya Tuhan jawab doa-doa mereka, Tuhan kabulkan, Tuhan, karena hamba percaya Tuhan tahu apa yang terbaik Tuhan perlu. Biarlah Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak mereka. Begitu juga Mama Susan, Om Andre, ada yang tidak bersama. Tuhan berkati mereka juga. Berkati mereka rumah tangga. Mereka menjadi satu rumah tangga yang menyembah Engkau, memiliki Yesus. Dan biar mereka setia. Mereka bersyukur, berdoa, berharap juga hanya kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan sesama manusia. Manakala mereka juga menemui berbagai-bagai penggoda percobaan yang membuat mereka terbebani. Biar mereka hanya lari datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Demikian juga terus menghibur Tuhan berkati kedua ahli. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan yang lebih mengetahui. Tetapi yang memohon kiranya Tuhan jawab doa-doa mereka, harapan-harapan mereka, rencana-rencana mereka di dalam mengisi hari-hari hidup yang akan datang. Semua saudara yang tidak bersama dengan kami, kami serahkan mereka juga ke dalam nama kasih. Tuhan memberkati mereka di dalam segala usaha pekerjaan, doa-doa dan harapan mereka. Dan biarlah dengan tuntunan Roh Suci manakala mereka punya kesempatan, mereka juga mau memiliki Yesus, boleh bergabung bersama-sama dengan kami pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Untuk kami boleh memuji dimuliakan Tuhan, karena hanya di dalam Yesus kami beroleh kebenaran dan keselamatan untuk hidup yang fana ini, Bu, dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa hamba-Mu ini. Ampuni semua salah, terdosa dan pelanggaranku. Sucikan dan kuduskanlah doa hamba agar menjadi satu doa yang berbau harum dan berkenan. Karena hamba percaya, hamba minta yang semuanya hanya dengan berserah dan beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya, menjadi juru selamat dan tembus dosa bagi kami. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir daripada kebaktian kami ini. Hamba-Mu datang mengucap syukur agar semua lagu pujian, doa dan firman yang kami dengarkan, biarlah jadi itu hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba-Mu sekali lagi mendoakan dan menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam nama-Mu, agar Tuhan berkati masing-masing kami. Kedamaian, ketenangan, ketentraman, juga hidup persaudaraan yang hidup damai dan rukun. Hamba juga mau menyerahkan Mama Dona yang turut bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Tuhan berkati hamba di dalam kehidupannya, di dalam cita-cita hidupnya, di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Tuhan yang lebih mengetahui apa yang ia butuh. Karena hamba percaya Tuhan sangat mengasihi setiap umat yang percaya. Tuhan peduli, Tuhan tahu apa yang mereka perlukan. Meskipun hamba-Mu tidak tahu persis apa yang digumuli oleh Dona, tetapi biarlah Tuhan yang lebih mengetahui itu.
Tuhan memberkati hamba sesuai dengan apa yang ia butuhkan dan menurut kehendak Tuhan. Sebab segala yang baik berasal dari Tuhan berikan kepada kami, tetapi yang jahat itulah yang barat hingga membuat kami gagal menerima apa yang menjadi kebaikan kami oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hamba-Mu mau mengucap syukur sekali lagi juga atas berkat jasmani yang telah disiapkan oleh Oma Ete untuk kami boleh makan guna mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru bagi tubuh jasmani kami. Tuhan berkati Oma yang sudah menyediakan makan minum buat kami sebagai satu ikatan jamuan persaudaraan kekeluargaan kami. Tuhan berkati Oma Ete, persiapkan segala semuanya buat kami. Biarlah kami pulang tinggalkan berkat Tuhan di dalam rumah ini. Elohim makan bersama. Terima kasih, segala puji dan hormat hamba-Mu persembahkan kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat bagi masing-masing. Amin. Amin. Makasih toh. Makasih. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Andre. Selamat. Halo. Oma. Salam, salam. Terima kasih. Terima kasih. Anu, beta panggil nama jangan enak kalau dulu. Terima kasih. Nama barunya kan Anu. Peter Pan sebutan. Ini kasusan ada begini. Makan. Oma, ini toh. A few minutes later. Lengkap, ada ikan bakar, mie goreng. Ini apa? Ayam. Ayam kecap. Ini tumis. Ya buka sedikit sah. Ini kaki. Masih dipiting sedikit. Kaki. Bisa pegang, Bapak. Tunggu dulu baca kedua. Teman-teman, sekarang kita tadi Oh, iya, setelah sendiri, selesai masak ibadah, sendiri. kita akan makan bersama dengan keluarga, yaitu untuk hubungan silaturahmi dan Kita satu keturunan dari makan Opa Ini saya. Lenggo. Ini isi Taruh perut lagi, semua ini bungkus teman-teman dulu. ya. Oke, kita mau makan dulu. Apalagi dokter gularan jangan makanan tumis-tumis. Jangan terisi sendiri. Banyak pilihan. Kolak kacang bro. Kolak ubi pisang. Oh bagus. Kerupuk. Tenang aja. Jadi di sini. Ya, kalau ikan bentar. Namanya bipang. Bipang itu kacang. Ya, ada kacangnya. Ada kacangnya. Sayur tumis pepaya ini guys ini. Ini kue pukis guys, toppingnya keju ini. Pisangnya. Ini juga pisang. Ikan ini kids, nah? Ikan enak. Maksudnya ikannya sih enak. Enak kok. Itu tempatnya. Plastik itu.
Oh, Mami sonde tambah lagi kok. Mau tambah Mau tambah. ya. Dengan sambal, dikasih sambal sedikit sih yang apa selera makan. Biar tambah gemuk. Masa kita dijuluki sama kawan. Untuk di rumah sakit.